Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei teman-teman, perkenalkan saya Nurhayati Puja Afrianti dari PGMI 3A dengan NIM 2021030011. Di sini di mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar SDMI yang diampu oleh dosen Pamungkas Tia Mulyani SPD MPD akan membahas 11 materi. Kumpulan materi pembahasan 1. Komponen fungsi, peran, ciri-ciri dan kegunaan media. 2. Hakikat media dan sumber belajar. 3. Jenis media pembelajaran dan cara memilih sumber media belajar. 4. Prinsip penggunaan media pembelajaran dan klarifikasi media dan sumber belajar. 5. Model-model media dan sumber belajar anak. 6. Mengembangkan media dan sumber belajar sederhana. 7. Mengembangkan media dan sumber belajar visual. 8. Mengembangkan media dan sumber belajar audio. 9. Mengembangkan media dan sumber belajar audiovisual. 10. Pengembangan media pembelajaran berbasis TI. 11. Mengembangkan media dan sumber belajar berbasis komputer dan interaktif video berbasis ICT. 1. Komponen, fungsi, ciri-ciri, dan kegunaan media. Di sini akan membahas komponen sumber belajar. Komponen sumber belajar itu ada 4. Yang pertama, tujuan, misi, atau fungsi sumber belajar. Kedua, bentuk, format, atau keadaan fisik sumber belajar. 3. Pesan yang dibawa oleh sumber belajar. 4. Tingkat kesulitan atau kompleksitas pemahaman sumber belajar. Fungsi media pembelajaran untuk membantu mewujudkan tujuan pembelajaran. Ciri-ciri media pembelajaran ada 4. Yang pertama, dapat berupa fisik atau non-fisik. 2. Dapat berupa audio, visual atau audiovisual. Ketiga, alat bantu proses belajar di dalam atau di luar kelas. Keempat, dapat digunakan secara perorangan atau kelompok. Materi yang kedua membahas hakikat media dan sumber pembelajaran. Pengertian hakikat media. Hakikat media pembelajaran, kegiatan pembelajaran di kelas merupakan salah satu media komunikasi antara guru dengan siswa yang saling bertukar pikiran untuk mengembangkan suatu ide. Manfaat media pembelajaran ada 4. Yang pertama, peserta akan lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran. 2. Peserta didik lebih memahami pembelajaran. 3. Peserta didik akan lebih aktif. 4. Pembelajaran akan lebih bervariasi dan tidak membosankan. Jenis-jenis media pembelajaran. Dilihat dari jenisnya, media pembelajaran ada 3. Media audiovisual, media auditif, media visual. Dilihat dari daya liputnya ada 4. Media daya liput luas dan serentak dilihat dari bahan pembuatannya. Media sederhana, media daya liput terbatas ruang atau tempat. Media pengajaran individu, media kompleks. Karakteristik media ada 2. Pesan visual berupa gambar, grafik, diagram, peta, dan bagan. Pengembangan pesan visual nonverbal ada buku, majalah, poster, komik, papan visual. Pengertian sumber media pembelajaran yakni suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik belajar secara individual. Materi yang ketiga, jenis media pembelajaran dan cara memilih sumber media pembelajaran. Definisi media pembelajaran. Haji Malik 1904 mengemukakan bahwa media belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan pembelajaran dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Jenis-jenis media pembelajaran. Menurut Sadiman 2000, media pembelajaran dapat diklarifikasikan ke beberapa klarifikasi. Berdasarkan sifatnya, media dapat dibagi ke dalam media audio, yakni media yang hanya dapat didengar saja, atau media yang hanya memiliki suara seperti radio dan rekaman suara. Media visual, yakni media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Yang termasuk ke dalam media ini adalah film slide, foto, transparansi, lukisan, dan sebagainya. Media audiovisual, yakni jenis media yang selain mengandung unsur suara
juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan sebagainya. Cara memilih sumber media pembelajaran. Menurut Abidin 2016, teknik pemilihan media pembelajaran menentukan kriteria tertentu yang harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran seperti berikut ini. 1. Kesesuaian dengan tujuan. 2. Kesesuaian dengan materi pembelajaran. 3. Kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran atau siswa. 4. Kesesuaian dengan teori. Serta 5. Kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas, dukungan, biaya, dan waktu yang tersedia. Materi yang keempat adalah prinsip penggunaan media pembelajaran dan klarifikasi media dan sumber pembelajaran. Prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada setiap kegiatan belajar mengajar adalah bahwa media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa dalam belajar dan upaya memahami materi pelajaran. Dengan demikian, penggunaan media harus dipandang dari sudut kebutuhan siswa. Hal ini perlu ditekankan sebab sering media dipersiapkan hanya dilihat dari sudut kepentingan guru. Kegunaan media pembelajaran. 1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. 2. Dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini, media pendidikan berguna untuk 1. Menimbulkan kegairahan belajar. 2. Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataannya. 3. Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Sumber-sumber pembelajaran. Sumber belajar yang dirancang, yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Sumber belajar yang dimanfaatkan, yakni sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Materi yang kelima adalah model-model media dan sumber belajar anak. Jenis-jenis media. Media merupakan bahan atau perangkat lunak software berisi pesan atau informasi pendidikan yang biasanya disajikan dengan menggunakan peralatan. Peralatan atau perangkat keras hardware merupakan sarana untuk dapat menampilkan pesan yang terkandung pada media tersebut. Dengan maksudnya, pengaruh ilmu cetak-mencetak, perilaku, komunikasi, dan perkembangan teknologi elektronik, media mengalami perkembangan dengan menampilkan berbagai jenis dan karakteristiknya, atau modul, cetak, film, televisi, film bingkai, slide, radio, komputer, dan sebagainya. Jenis-jenis media. Media grafis. Media grafis termasuk media visual. Media ini berfungsi menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Jenis media yang termasuk ke dalam grafis adalah gambar foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun poster, peta, dan globe, papan panel, dan papan buletin. Media gambar atau foto merupakan media yang paling umum dipakai. Media audio berkaitan dengan indera pendengaran, pesan yang disampaikan dituang ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Jenis media yang tergolong ke dalam media audio antara lain radio, alat perekam pita magnetik, piringan hitam, dan laboratorium bahasa. Media proyeksi diam. Media proyeksi diam mempunyai persamaan dengan media grafis, yaitu menyajikan rangsangan visual. Selain itu, bahan-bahan grafis banyak dipakai dalam media proyeksi diam. Jenis media diam yang termasuk media proyeksi diam antara lain film bingkai atau slide, film rangkai atau film strip, OHP, dan proyeksi mikro. Materi yang keenam adalah mengembangkan media dan sumber belajar sederhana. Fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 2. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, serta kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 3. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu.
Keempat, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. Misalnya, melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun binatang. Macam-macam media sederhana yaitu gambar, peta atau globe, grafik, papan tulis, display, relia, poster, bagan. Pemilihan penggunaan media pembelajaran. 1. Motivasi. 2. Perbedaan individual. 3. Tujuan pembelajaran. 4. Organisasi isi. 5. Persiapan sebelum belajar. 6. Emosi. 7. Partisipasi. 8. Umpan balik. 9. Penguatan. 10. Penerapan. Pengertian sumber belajar. Secara umum, pengertian sumber belajar adalah semua bahan yang dapat memberikan informasi baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dipakai peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Dengan demikian, sumber belajar merupakan salah satu komponen dalam kegiatan belajar yang memungkinkan individu memperoleh pengetahuan, kemampuan, sikap, keyakinan, emosional, dan perasaan. Materi yang ketujuh adalah mengembangkan media dan sumber belajar visual. Pengertian media belajar visual. Media pembelajaran visual adalah media yang memberikan gambaran menyeluruh dari yang konkret sampai dengan abstrak. Media visual merupakan media yang berperan penting ketika proses pembelajaran berlangsung, dikarenakan media visual ini bisa memperlancar pembelajaran dan memperkuat daya ingat. Media visual ini dapat menumbuhkan minat siswa dan memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Jenis-jenis media belajar visual yaitu ada film strip, slide, media proyeksi elektronik, media fotografik, karikatur, media realitas, model, OHP transparansi. Materi yang ke-8 adalah mengembangkan media dan sumber belajar audio. Pengertian media audio. Media dengar atau media audio adalah alat media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran saja. Media audio yaitu media yang berkaitan dengan indera pendengaran. Ciri-ciri media audio. Media audio mempunyai sifat yang khas yaitu 1. Hanya mengandalkan suara atau indera pendengaran. 2. Personal. 3. Cenderung satu arah. 4. Mampu mengunggah imajinasi. Manfaat media audio. Pemanfaatan bahan ajar audio dalam kegiatan pembelajaran terutama digunakan dalam 1. Pengajaran musik literari atau pembacaan sajak dan kegiatan dokumentasi. 2. Pengajaran berbahasa asing baik secara audio ataupun audiovisual. Media audio sangat cocok untuk menampilkan materi-materi pembelajaran yang erat kaitannya dengan masalah cerita dan bunyi. Selain itu, media ini juga sangat cocok untuk mengembangkan daya imajinasi peserta didik. Bentuk media audio. Bentuk media audio ada 4, yaitu radio, kaset audio, CD dan DVD, MP3. Materi yang ke-9 adalah mengembangkan media dan sumber belajar audiovisual. Pengertian media dan sumber belajar audiovisual. Media audiovisual adalah instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi yang meliputi segala bentuk media yang dapat dilihat dan didengar secara bersamaan. Media audiovisual memiliki unsur suara dan gambar yang digunakan sebagai perantara dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya dapat berupa video, film, televisi, dan lain-lain. Media audiovisual ini terbagi lagi menjadi audiovisual murni dan tidak murni. Materi yang ke-10 adalah pengembangan media pembelajaran berbasis TI. Apa itu media pembelajaran berbasis TI? Media pembelajaran berbasis teknologi informasi merupakan alat yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Apa kegunaan teknologi dalam bidang pendidikan? Yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Fungsi media pembelajaran berbasis TI ada 3 fungsi, yaitu memotivasi minat siswa, menyajikan informasi, memberikan instruksi. Tujuan penggunaan media pembelajaran berbasis TI. 1. Memberikan pengalaman belajar
yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar. 2. Menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. 3. Menciptakan situasi belajar yang menyenangkan dan tidak mudah dilupakan oleh siswa. 4. Menyajikan siswa belajar lebih efektif, efisien, dan bermakna. 5. Membuka peluang belajar di mana saja dan kapan saja. 6. Memberikan motivasi belajar kepada siswa. 7. Menjadikan belajar sebagai kebutuhan. Materi yang terakhir atau yang ke-11 adalah mengembangkan media dan sumber belajar berbasis komputer dan interaktif video berbasis ICT. Selain fungsinya sebagai alat bantu pemecahan masalah manusia, ICT juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran yang dipercaya. Adapun manfaat ICT sebagai berikut: meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran, mengurangi biaya pendidikan, menjawab keharusan berpartisipasi terhadap ICT, mengembangkan keterampilan yang diperlukan siswa ketika bekerja dan dalam kehidupan nanti. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.